Semangat pagi. Pagi, Pak. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa hebat. Sekali lagi, semangat pagi. Pagi. Luar biasa hebat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, silakan duduk semua. Nah, pada saat pagi hari ini kembali kita akan melaksanakan pembelajaran kita seperti biasanya. Nah, untuk itu sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita pada saat pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk melatih konsentrasi kita di pagi hari ini, kita akan melaksanakan ice breaking. Coba Pak Bro mau tanya di sini, siapa yang mau ice breaking? Angkat tangan. Siapa yang mau ice breaking? Oke, semuanya siap? Siap. Oke, berdiri semua. Kita mau ice breaking dulu sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita di pagi hari ini. Oke, perhatikan ice breakingnya adalah yang merebut tangan daripada lawan temannya ya. Oke, kita mulai. Konsentrasi. 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Sampai curang ya, serius. Siap. 1, 2, 1, 1, 2, 2, 3. Sekarang gantian. Oke, kita mulai. Gantian lagi posisinya. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Sekali lagi. Serius. Fokus. Ya, agak dekat dong, agak dekat. 1, 2, 1, 2. 1, 1, 2, 3. Oh, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, baik. Ya, pada saat pagi hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran kita seperti biasa. Untuk itu, mari ya sebelum kita belajar, ini kayaknya ada yang nggak hadir. Hari ini siapa yang nggak hadir hari ini? Lima orang ya. Kalau si Alif kenapa nggak hadir tadi? Oh, lupa cuci baju. Oke, tidak apa-apa, kita berdoa semoga teman-teman kita yang hari ini tidak hadir boleh dapat bergabung bersama kita untuk hadir di sekolah pada esok hari. Amin. Oke, kita akan masuk dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama mempersiapkan diri untuk kita masuk dalam pelajaran. Nah, kalau kalian melihat judul di sini, seperti yang Bapak Guru sampaikan bahwa hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, khususnya di perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Sebelum kita lebih lanjut membahas tentang apa itu perkembangbiakan pada tumbuhan, Pak Bro mau tanya dulu. Kira-kira adakah yang tahu apa itu perkembangbiakan tumbuhan? Oke, Ayu Wandira. Oke, dari Ayu Wandira perkembangbiakan adalah polinasi atau penyerbukan. Oke, ada yang lain? Pertemuan apa? Oke, bisa. Dari bunga itu sendiri akan bisa membuat keturunan. Oke, dari Gisel adalah perkembangbiakan dalam bunga itu sendiri untuk menghasilkan keturunan. Oke, ada yang lain? Ada? Angkat tangan. Oke, jadi perkembangbiakan di sini adalah proses pertemuan sel kelamin jantan dan betina untuk menghasilkan keturunan. Dua-duanya betul. Kalau generatif melalui polinasi atau penyerbukan. Kita akan bahas lebih lanjut. Adapun tujuan daripada pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, memahami dan mengidentifikasi bagian-bagian bunga serta fungsinya. Yang kedua, mampu membedakan bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Dan yang ketiga, mengetahui proses penyerbukan pada bunga sebagai awal perkembangbiakan generatif. Nah, ini seperti sudah yang Bapak sampaikan tadi di awal ya, bahwa perkembangbiakan tumbuhan adalah proses menghasilkan individu baru ya melalui proses penyerbukan atau polinasi tadi.
Tujuannya apa? Untuk mempertahankan kelangsungan jenisnya. Ya. Jadi perlu diketahui bahwa perkembangbiakan tumbuhan secara generatif yaitu melibatkan sel kelamin jantan dan betina melalui proses penyerbukan. Kalau perkembangbiakan vegetatif, dia tidak melalui proses penyerbukan. Seperti yang sudah disinggung tadi bahwa dalam perkembangbiakan tumbuhan terjadi pada bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Nah, seperti apa sih bunga sempurna? Dapat dilihat di sini ya. Contohnya di sini ada bunga kembang sepatu. Nah, bunga sempurna yang dimaksud di sini adalah bunga yang memiliki bagian-bagian secara utuh atau lengkap. Ada apa saja? Ada tangkai bunga, ada kelopak, ada apa ini? Mahkota. Yang ini, yang di tengah ini putih, dan yang sampingnya ada tangkai. Jadi bunga sempurna itu bunga yang memiliki bagian-bagian secara lengkap. Nah, kalau bunga tidak sempurna, bagian-bagian bunganya tidak ada, seperti pada tanaman jagung. Tanaman jagung ini bagian bunga yang terlihat di sini hanya bunga jantan. Kutipnya di mana? Kelamin jantungnya di mana? Di ketiak ya? Ketiak daunnya. Upih atau ketiak dari daunnya, bahasa IPA-nya itu upih. Kalau bahasa kita sehari-hari itu namanya ketiak daun. Ya. Selanjutnya, nah ini yang tadi Pak Guru sampaikan. Ini merupakan contoh bunga lengkap atau tidak lengkap ini? Bunga sempurna atau tidak sempurna? Sempurna. Kenapa bunga sempurna? Karena ada bagian-bagiannya secara utuh. Nah, dapat kalian lihat di sini ya. Di sini ada bunga sempurna beserta bagian-bagian dan fungsinya. Yang pertama, yang paling bawah ini adalah tangkai bunga. Fungsinya apa? Iya, fungsi tangkai bunga adalah menopang bunga. Yang kedua ada kelopak bunga. Fungsinya apa? Iya. Kemudian yang berikutnya yang paling cantik apa namanya? Mahkota bunga. Apa fungsi mahkota bunga? Iya, betul sekali aja. Tepuk tangan dulu untuk Angel. Nah, selain fungsi dari mahkota untuk menarik serangga, mahkota bunga juga ini berfungsi untuk memberikan warna pada bunga agar terlihat apa? Terlihat cantik. Ini yang di bawah ada apa ini? Benang sari. Apa itu benang sari itu? Fungsinya benang sari untuk apa? Benang sari ini adalah sel kelamin jantan yang fungsinya adalah untuk membantu proses penyerbukan. Ya. Nah, yang paling atas ada namanya apa ini? Putik. Ya, namanya putik. Nah, putik ini apa? Fungsinya apa? Jadi, putik ini merupakan sel kelamin betina pada bunga. Yang mana fungsinya sebagai tempat penyerbukan dan pembuahan. Nah, seperti yang sudah Pak Guru sampaikan bahwa penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik untuk pembentukan buah dan biji. Penyerbukan juga biasanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan, yaitu dipengaruhi oleh agen-agen penyerbuk yang ada. Nah, penyerbukan dibantu oleh apa aja yang di sini? Proses penyerbukan umumnya dibantu oleh angin, air, hewan dan manusia. Selanjutnya di sini ada macam-macam penyerbukan. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri atau autogami. Penyerbukan sendiri ini biasanya dilakukan oleh satu tumbuhan dan satu bunga. Kemudian yang kedua di sini adalah penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga. Serbuk sari berasal dari bunga lain pada tumbuhan yang sama meskipun berasal dari bunga yang berbeda. Tetap sama jenisnya.
Betul. Tepuk tangan dulu untuk Gisel. Ya, jadi penyerbukan tetangga itu tanamannya masih satu, tetapi bunganya berbeda. Yang ketiga adalah penyerbukan silang atau alogami. Untuk penyerbukan silang ini biasanya pada tanaman yang satu jenis, misalnya sama-sama bunga mawar, ya, cuman tempat tumbuhnya berbeda. Ada dua tumbuhan, ya. Jadi penyerbukan silang ini ada dua tumbuhan yang sejenis, yaitu sama-sama bunga mawar, melakukan penyerbukan, yaitu bisa dibantu oleh hewan, bisa juga dibantu oleh angin. Yang terakhir ada penyerbukan apa? Penyerbukan basar. Nah, penyerbukan basar ini biasanya dilakukan oleh tumbuhan yang berbeda, tetapi masih memiliki kekerabatan atau kekeluargaan. Jadi jangan salah, tumbuhan juga punya keluarga, punya saudara. Iya, tumbuhan juga punya saudara. Nah, kedua tumbuhan ini bisa melakukan penyerbukan. Yang penting syaratnya harus punya kekerabatan. Oke, tadi sudah Bapak sampaikan ya. Jadi dalam proses penyerbukan itu biasanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan atau agen penyerbukan. Yang pertama ada penyerbukan oleh angin. Biasanya terjadi pada tanaman apa? Iya, penyerbukan oleh angin ini biasanya terjadi pada tanaman yang memiliki biji kecil, yaitu pada padi, jagung, dan rumput. Yang kedua adalah penyerbukan oleh hewan. Penyerbukan oleh hewan atau serangga ini biasanya terjadi pada tanaman apa? Iya, bunga matahari dan bunga sepatu. Nah, yang ketiga, penyerbukan oleh air nih biasanya terjadi pada tanaman apa? Iya, ganggang dan hidrilla. Nah, ganggang dan hidrilla ini merupakan tanaman air. Dia biasanya tumbuh di tempat yang lembab. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Yang berikutnya adalah penyerbukan yang dibantu oleh apa? Manusia. Nah, penyerbukan yang dibantu oleh manusia ini biasanya terjadi pada tanaman anggrek. Kenapa mereka harus dibantu oleh manusia? Karena mungkin saja tanaman ini serbuk sarinya susah untuk membuahi kepala Selanjutnya, nah setelah dilakukan proses penyerbukan, maka akan terjadi pembuahan. Seperti Pak Guru sampaikan di awal tadi, pembuahannya terjadi di mana? Bakal biji. Nah, pembuahan terjadi ketika serbuk sari bersatu dengan putih di dalam bakal biji. Nah, pembuahan inilah yang akan mempengaruhi suatu tanaman untuk menghasilkan buah dan biji untuk menghasilkan generasi baru. Kesimpulan daripada materi kita pada saat pagi hari ini yang perlu kita ketahui bersama, ya anak-anak ketahui bersama, yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan itu biasanya terjadi dua bagian ya, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif dan perkembangbiakan secara generatif. Ya. Kalau perkembangbiakan secara generatif itu melibatkan proses penyerbukan atau polinasi dan pembuahan, sementara perkembangbiakan vegetatif dia tidak melalui proses penyerbukan, tidak ada pembuahan. Nah, dan selanjutnya kelangsungan hidup daripada suatu tanaman ditentukan oleh proses penyerbukan atau apa? Pembuahan yang terjadi pada tanaman tersebut. Jadi penting ini. Nah, setelah kita mempelajari materi yang ada, ini Pak Guru ada kuis nih untuk sama-sama kita jawab ya. Pemahaman kalian. Oke, yang pertama, dengarkan. Bagian bunga yang menghasilkan serbuk sari apa namanya? Kita lihat sama-sama, apakah betul? Betul, tepuk tangan dong. Oke. Nomor 2. Perkembangbiakan tumbuhan yang tidak memerlukan pembuahan disebut apa? Apakah betul? Kita lihat sama-sama. Vegetatif. Iya, betul, tepuk tangan. Nah, jadi perkembangbiakan tumbuhan yang tidak melibatkan pembuahan itu yaitu perkembangbiakan vegetatif. Oke, pemaparan materi untuk hari ini
pagi hari ini cukup sampai di sini. Nah, sebelum kita melanjutkan prosesi diskusi, Pak Guru ingin kita semangat dulu nih. Coba, ya Pak Guru ingin melihat apakah kalian masih semangat. Coba, tepuk semangat. Kita sama-sama pelajari untuk mengetahui apakah kalian sudah memahami materi-materi yang sudah Pak Guru berikan. Ini ada gambar bunga. Sini ini bunga apa namanya? Sepatu atau nama latinnya itu Hibiscus rosa sinensis. Cantik nggak namanya? Namanya Hibiscus rosa sinensis. Coba sama-sama. Hibiscus rosa sinensis. Itu nama latinnya ya. Oke, kita langsung saja yang pertama. Bagian bawah, apa namanya ini? Tangkai, Bu? Apa maksud tangkai bunga? Oke, menumpang bunga. Yang kedua ini apa namanya nih? Kelopak bunga fungsinya apa? Iya, melindungi bunga dari serangan pengganggu boleh. Yang paling cantiknya apa namanya? Apa? Apa fungsi mahkota bunga? Iya. Yang berikutnya, yang paling panjang paling tengah. Apa fungsi putih? Kenapa? Iya, untuk tempat perkembangbiakan ya. Nah, putih juga sebagai tempat untuk melakukan penyerbukan. Oke, yang berikut apa ini? Serbuk sari ini apa sih sebenarnya pada bunga? Iya, serbuk sari merupakan gamet jantan atau alkoholit jantan pada bunga. Dia berfungsi sebagai apa? Untuk polinasi atau penyerbukan. Iya, ya berfungsi. Jadi serbuk sari pada benang sari ini berfungsi untuk melakukan penyerbukan terhadap kepala putih. Oke, paham semua ya? Kalau paham, siap-siap kita akan melakukan diskusi kelompok. Nah, untuk tugas diskusi kelompok yang pertama, ya masing-masing kelompok akan mengidentifikasi bagian-bagian bunga secara lengkap ya, serta fungsinya mulai dari tangkai bunga sampai putih. Jadi nanti disebutkan bagian-bagian bunga serta fungsinya. Itu tugas yang pertama. Nah, tugas yang kedua untuk kelompok mengisi LKPD yang sudah Pak Guru siapkan. Oke, ini yang untuk agen penyerbuk, ini ya macam-macam penyerbukan. Oke, jawab secara singkat aja. Jadi ini sudah ada contoh tanaman yang harus kalian identifikasi bagian-bagiannya. Boleh bagi tugas, boleh, silakan. Secara singkat, oh iya, ini lupa Pak Guru tadi. Oke, waktu 5 menit dari sekarang. Oke, nah, boleh kerja sama ya, saling kerjasama. Di dalam bakal berdiskusi. Di dalam.
Oke, kita akan melakukan presentasi yang pertama dari kelompok Gisen. Tepuk tangan untuk kelompok Gisen. Ayo semangat. Silakan. Halo semuanya. Hai. Apa kabarnya? Baik. Kok pada lemes sih? Coba sekali lagi. Apa kabarnya? Baik. Boleh. Lebih terus lagi. Apa kabarnya? Baik. Oke, hari ini saya ingin mempresentasikan tentang bunga sepatu. Yang pertama, yang paling penting dari bunga adalah tangkai bunga untuk membantu bunga tetap kokoh dan tidak patah atau roboh. Yang kedua adalah kelopak bunga. Kelopak bunga tugasnya untuk melindungi bunga dari serangga pengganggu atau yang kita bisa sebut hama. Yang ketiga adalah mahkota bunga atau kelopak bunga. Kelopak bunga berfungsi untuk menarik hewan atau serangga untuk membantu penyembuhan. Dan yang ketiga yang panjang ini namanya putik untuk membantu pembuahan atau tumbuh biji di pangkal biji. Oke. Dan di atas putik ada kepala putik dan benang sari. Dan saat benang sari atau sarinya jatuh ke kepala putik akan terjadinya penyerbukan yang terjadi di pangkal biji. Dan itu saja presentasi dari saya. Dan terima kasih sudah menyaksikan teman-teman. Sama-sama. Tepuk tangan untuk Gisen. Selanjutnya kita akan menyaksikan presentasi dari kelompok Matahari. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Matahari. Oke, silakan. Ya, silakan. Saya akan mempresentasikan tentang bagian-bagian bunga. Sebelum saya mempresentasikan, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Saya Yofi, saya Ayu, saya Angel. Oke, Fadol ya. Macam-macam penyerbukan. Satu, penyerbukan sendiri, serbuk sari dan bunga itu sendiri, dan jatuh di kepala putik bunga yang sama. Dua, penyerbukan tanggal. Serbuk sari berasal dari bunga lain, tetapi masih berada pada tumbuhan yang sama. Tiga, penyerbukan senar. Penyerbukan serbuk sari berasal dari bunga pada tumbuhan lain yang sejenis spesies yang sama. Empat, penyerbukan bastar. Serbuk sari berasal dari bunga pada tumbuhan lain yang berbeda jenis yang berbeda. Yeay. Oke, sudah. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Matahari. Oke, silakan kembali. Nah, selanjutnya kita akan menyaksikan presentasi daripada kelompok apa ini? Oke, tepuk tangan untuk kelompok kulit. Silakan maju. Silakan. Mana-mana. Bukan pada tumbuhan. Bunga matahari dengan serangga. Oke, bunga matahari contohnya serangga ya. Tanaman padi dengan angin. Oke, tanaman padi oleh angin, betul. Pantai dengan air. Oke. Bunga anggrek dengan manusia. Iya, bunga anggrek itu biasanya penyerbukannya itu dibantu oleh Manusia. Nah, tepuk tangan dulu untuk kelompok putih. Oke, silakan kembali. Nah, oke, berdasarkan presentasi yang sudah dilakukan ya oleh anak-anak semua sudah sangat baik ya dalam memahami materi tentang perkembangbiakan pada tumbuhan.
supaya meningkatkan pemahaman kita tentang materi ini, Pak Guru sudah ada menyiapkan LKPD yang akan dikerjakan oleh masing-masing siswa. Siap ya? Ya. Ya. Silakan tulis nama dan kelasnya ya. Oke, silakan. Oke. Ya, nama sendiri dan kelas ya. Nama sendiri dan kelas. Karena ini tugas mandiri, berarti harus dikerjakan sendiri. Oke, bagus ya, kerja sendiri bagus ya. Kerja sendiri artinya dalam mengerjakan tugas. Papa sama teman-temannya. Baik, sudah. Oke, Hafi sudah mau selesai, Glenn juga sudah mau selesai. Dari kelompok kulit ya, semangat kelompok kulit. Sudah semua? Dulu ini kelompok Kaisa, kelompok Mawar ya. Berarti ini kelompok kulit mana hari? Sudah kelompok matahari? Sudah dikumpul? Oh iya sudah. Oke, kayaknya jawabannya bagus-bagus semua nih. Coba kita cek ya jawabannya ya. Oke, sebelum Pak Guru menjawab, coba nomor 1 siapa yang mau jawab? Fadil duluan, Fadil. Oke, Fadil, Pak Guru bacakan soalnya ya. Bagian bunga yang berfungsi sebagai alat kelamin jantan apa namanya? Benang sari. Tepuk tangan dulu. Ayo kita duluan ya. Mahkota bunga berfungsi untuk apa? Oke, menarik perhatian serangga. Ada yang lain? Iya, tepuk tangan dong untuk kita. Yang lain mana? Dia juga memberikan warna pada bunga sehingga bunga tersebut terlihat indah. Satu soal lagi dari Pak Guru nih. Nah, perhatikan. Kenapa tumbuhan harus melakukan perkembangbiakan? Glenn duluan. Oke? Kenapa? Agar memiliki. Betul atau salah? Oke, mantap Glenn. Oke, untuk pemahaman adik-adik semua, anakku semua, Pak Guru Ratu sudah luar biasa ya berkaitan dengan proses perkembangbiakan pada tumbuhan, dan selanjutnya kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan namun secara vegetatif. Ya, baik, terima kasih.